Tangannya 1 sampai 5. Tunjukin. Ini ya, ditunjukin ayo. Meli lihat Ibu. Buat yang masih semangatnya masih kosong, masih 1, tetap semangat ya. Hari ini kalian harus tetap fokus supaya pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik. Yang paling penting di pembelajaran kali ini kalian harus bahagia. Harus apa? Bahagia, harus senang ya. Sebelum pembelajaran, Ibu pengen kita ada kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nih, Ibu udah buat 4 kesepakatan kelas. Dari kalian, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang tidak setuju dengan kesepakatan ini? Yang pertama, dengerin Mas siapa ini? Siapa? Exo. Mas Exo. Kesepakatan yang pertama itu tetap fokus dan semangat mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Sepakat atau enggak? Sepakat. Yang kedua, tidak bermain smartphone saat belajar kecuali mendapat izin dari guru. Sepakat? Nah, kalau udah sepakat, ditaati ya. Berarti saat pembelajaran nggak boleh main HP. Ya. Yang ketiga, tidak terlalu sering keluar masuk kelas dengan alasan apapun. Sepakat? Saya sepakat. Berarti kalau misalkan ada yang mau ke kamar mandi, harus 1 orang aja. Oke? Kalian tahu kan kamar mandinya di mana? Sudah tahu kan? Nah, kalau misalkan teman kalian masih di kamar mandi, kalian nggak boleh ke kamar mandi dulu, nunggu temannya pulang atau kembali. Oke? Ya, sepakat ya. Yang terakhir, tidak mengganggu teman lain yang sedang belajar. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau misalkan ada teman yang mengerjakan, Mas Dafa nggak boleh gangguin. Oke? Oke. Sepakat semuanya ya? Sepakat. Nah, untuk motivasi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi? Jadi kesimpulannya itu, kalau kalian pengen mengubah masa depan, ubahlah diri kalian mulai dari sekarang. Oke? Jangan melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Contohnya kayak misalkan kalian seperti ini nih, kalau misalkan kalian lagi pembelajaran ya masih sering ngantuk, masih sering bermain sendiri, nanti hasil yang diharapkan juga pasti akan sama seperti itu. Kecuali kalau kalian ubah diri kalian sendiri jadi lebih baik, pasti masa depan kalian juga akan lebih baik juga. Sekarang kita akan belajar mengenai bab eksponen. Sebelumnya, kok mejanya sepi banget ya? Nggak ada apa-apa. Boleh siapkan terlebih dahulu bukunya? Bukunya keluarin Mas. Oh ya, tadi yang nggak berangkat siapa ya? Yang nggak berangkat siapa namanya? Arum. Ada 3 kan, satunya siapa?
eksponen di waktu SMP? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu eksponen itu apa? Pangkat, dia betul, ada yang jawab pangkat. Ada lagi yang lain? Eksponen itu apa? Ingat-ingat, itu tuh pernah pelajarannya pernah ada di SMP loh. Hah? Definisi dan sifat-sifatnya. Kira-kira kita belajar eksponen itu ada manfaatnya nggak sih? Ada. Apa? Eksponen itu sangat penting untuk kita kuasai karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya di bidang ekonomi. Kalian lihat tuh, ada gambar apa? Bank. Dengan kita belajar eksponen, kita dapat menghitung bunga majmuk atau bunga bank di sini. Terus dalam bidang kesehatan kita dapat menghitung pertumbuhan, misalkan pertumbuhan penularan virus. Yang ketiga, di bidang sosial kita juga bisa belajar mengenai pertumbuhan penduduk dari eksponen. Selanjutnya di bidang biologi kita belajar mengenai pertumbuhan biologi, maksudnya pertumbuhan bakteri. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama coba saya pengen Mas Dafa yang baca. Keras loh biar teman-temannya dengar. Gak dengar. Yang lain dengar nggak? Enggak. Ya. Satu, peserta didik dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Ya, terus? Dua, peserta didik dapat mengeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat eksponen dan tempat. Oke. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu yang pertama peserta didik dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen dengan tepat. Yang akan kita pelajari nantinya itu seperti itu tujuannya. Nah, alur kegiatan pembelajarannya nanti kita, yang pertama itu kita nanti akan berkelompok, ya. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi. Terus kita nanti akan presentasi, ada yang presentasi. Yang keempat, kita akan menyimpulkan
Gini, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa terdapat berapa orang? 2 orang. Ilustrasinya begini, terdapat 2 orang yang terkena virus, 2. Terus apa lagi? Yang terkena virus corona dan menulari ke orang lainnya dengan cepat. Setelah diamati, orang yang terkena virus tersebut telah menulari 2 orang lainnya. Orang itu tuh menulari 2 orang lainnya. Berarti menularinya kayak gini. Betul apa salah? Salah, gimana yang itu? Kayak gini. Ya, karena menulari 2 orang lainnya. Berarti satu ini menulari 2 ya. Ini juga. Lalu yang ini juga menulari 2 orang lainnya juga. Berarti gimana? Kayak gini. Nanti dulu. Nah, di fase ke-1 berapa orang ini? 2. Di fase ke-2 berapa orang? 4. Di fase ke-3 berapa orang? 8. Dan seterusnya. Menuju ke apa? Kira-kira? Buat. Nah, begini. Ini kan 2 berarti kan sama kan? Berarti perkalian berulang kan? Ini kan 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Berarti kalau kayak gini, ini berarti pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 2. 1. Kalau ini berarti pangkat berapa? 2. Kalau ini berarti pangkat berapa? 4. 3. Tapi ini tadi salah. Berarti kira-kira kalau di fase ke-5 berapa? 16, 2 pangkat 4. Fase ke-5 itu kan fase ke-4. 32. Kalau fase ke-5 berarti 32. Kenapa 32? Ada yang masih bingung nggak? Mas Dafa masih bingung nggak? Kalau kenapa fase ke-5 32? Hah? Masih? Nah, ini tuh orang yang tertular. Nah, ini fasenya berarti dipangkatkan 5. Jadinya 32. Kalau misalkan pertanyaannya di fase ke-10 berarti gimana? Berapa? 2 pangkat? Iya, 2 pangkat 10. Kira-kira hasilnya berapa 2 pangkat 10? 1020. Iya, 1020. 2 pangkat 10 itu dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya berapa? 1024. Jadi orang yang tertular berapa di fase ke-10? 1024. Terus bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke-N? Pada fase ke-N berarti berapa? Kalau fasenya ke-N? Hah?
Ya, banyak kamu Mbak Egi. Betul. Hah? Iya. Iya, kerjain. Mas, kerjain nomor. Iya, begini ini. Bisa 4/2, berarti 4-nya berapa? 4. Ini 4-nya 4, berarti 4/4 kali 4. Dalam ini sekolahnya apa? Manis cuy. Apa sih, Pak? Nanti kerjanya gantian ya, Mas? Wah, kan gini satu gini nyumpul. Kalau murahnya berarti tinggal 3, 1, tadi tinggal berapa? Orang mikir. Ada yang mau presentasi nggak? Yang sifat 1 boleh? Atau kelompok maju ya? Minta perhatiannya teman-teman, mau jelasin ini dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 4. Ya, boleh berjajar, Pak? Berjajar. Dengerin ya teman-teman ya. Yang ini di masalah Mas Tafat, jangan main hapusnya. Ayo, yang ini di masalah 1. Kesimpulannya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M plus N. Yang di paham? masalah Enggak, Mbak. Yang kesimpulan 1 paham? Sifat 1. Oke, kalau basisnya sama terus dikalikan, kalian tinggal ditambahkan aja. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Endot. Dibagi aja. Mas, diemin dulu. Mas, ini masalah 2. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi N. Dikurangi N. nah, kalau dikali kalian tambahkan, kalau dibagi kalian kurangi. Yang sifat yang ketiga, Kalau yang 3 ini A pangkat A pangkat M dipangkatkan N N sama dengan A pangkat M dikali N. sampai sini paham teman-teman? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Kalian tulis dulu ya sifatnya. Sebenarnya sifatnya itu ada 8, tapi kali ini kita belajar 3 sifat dulu. Sifatnya tulis, Mas.
Fisika sampai suku itu. Sumpah. Tatar. Wow, dulu ya, itu wow. Ambil yuk. Kasih seremu ya. Dia berkalem ber. Berkata berhiji ben. Oke.